Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan di subbab 6.2 ini terkait dengan teorema nilai rata-rata. Sebelumnya kita telah berhasil membuktikan teorema nilai rata-rata. Di sini kita akan mempelajari salah satu kegunaan dari teorema nilai rata-rata ini, yakni kita bisa melihat karakteristik dari suatu fungsi berdasarkan turunan pertamanya. Kita coba lihat teorema yang pertama. Teorema 6.2.5. Misalkan f itu fungsi kontinu pada interval tertutup I, A, B. Dan juga kita punya informasi bahwa f terdiferensial pada interval terbuka A, B. Jadi kita punya dua informasi. Yang pertama, kita punya fungsinya kontinu pada interval tertutup I. Kemudian fungsi f-nya itu terdiferensial pada interval terbuka A, B. Jadi di sini jika kita juga punya nanti turunan pertama dari x adalah 0 untuk setiap x anggota interval terbuka A, B, maka kita bisa simpulkan f itu fungsi konstan pada I. Jadi ini kita bisa lihat karakternya, ternyata dengan turunan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa f-nya itu konstan atau tidak. Ini untuk menunjukkan dia bisa dikatakan syarat cukupnya sehingga dikatakan f itu konstan pada I. Kaitannya dengan fungsi kontinu tentunya. Pertama kita lihat buktinya. Pertama kita lihat, kita akan tunjukkan fx sama dengan fa untuk semua x anggota I. Dengan seperti ini kan berarti konstan, karena fa ini kan konstan. Ini kan konstanta. Kita coba lihat. Di sini kalau kita punya x anggota I, maka tentu x ini anggota I berarti kan x anggota A, B. Maka tentu kita punya x itu nilainya lebih dari A. Ini x-nya lebih dari A. Kita tidak perlu mengerjakan untuk x sama dengan A. Saya kira kalau x sama dengan A itu kita langsung punya fa sama dengan fx sama dengan fa ini langsung. Makanya kita kerjakan untuk yang x ini, x lebih dari A. Berarti kalau kita punya x anggota I, x-nya lebih dari A, kita tinggal gunakan teorema nilai rata-rata pada interval AX. Jadi kita gunakan nilai rata-rata di interval AX. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa terdapat C anggota, berarti harus ada C anggota A, X, kan seperti itu di teorema nilai rata-rata, dengan sifat bahwa fx kurang fa sama dengan f aksen C dikali x kurang A. Karena kita punya di ini diketahui di pernyataannya bahwa f aksen x-nya itu sama dengan 0 untuk semua x anggota A, B, berarti C yang kita dapat ini juga merupakan bagian dari x yang seperti ini tadi, yang ini. Berarti kita katakan bahwa f aksen C-nya nanti 0. Apa akibatnya? Berarti kita punya fx kurang fa nanti sama dengan 0 atau fx sama dengan fa, terbukti. Sehingga dengan kata lain kita katakan f itu fungsi konstan pada interval I. Teorema terbukti. Ini salah satu sifat alami dari fungsi yang bisa kita lihat berdasarkan teorema nilai rata-rata dengan mengetahui nilai turunannya, menghubungkannya dengan turunan. Kita lihat akibat yang 6.2.6. Jadi koroleri. Misalkan f dan g-nya adalah fungsi kontinu pada I. I itu interval tertutup A, B. Kemudian misalkan juga fungsi f dan g ini keduanya terdiferensial pada interval terbuka A, B. Jika kita punya f aksen x sama dengan g aksen x, atau turunan pertama f di x dan turunan pertama g di x itu selalu sama untuk setiap x anggota interval terbuka A, B, maka dijamin bahwa terdapat konstanta C sehingga f sama dengan g tambah C pada interval I. Berarti kalau begitu kita bisa katakan f itu hanya kita naikkan sedikit atau turunkan sedikit fungsi g-nya, maka akan sama.
Atau bayangannya kalau kita gambar bisa dilihat seperti ini. Kalau misalnya f seperti ini kurvanya misalnya, koordinat kartesiusnya, maka kalau ini f-nya ya g-nya bisa jadi seperti ini, sama modelnya, tapi dia agak di bawah ataukah agak di atas sedikit, atau memang sama persis seperti itu kalau konstanta c-nya 0. Itu yang ingin dikatakan oleh akibat 626 ini. Buktinya bagaimana? Untuk membuktikan ini saya akan kasih petunjuk. Petunjuknya itu misalkan dulu bahwa f gx itu sama dengan f dan gx itu hubungannya bukan fungsi konstan, artinya kita pakai kontradiksi. Andaikan c bukan konstanta, berarti kita bisa tulis atau tidak perlu sih sebenarnya, bisa langsung saja. Misalkan dulu f, kan di sini ada dua fungsi f dan g, berarti kita bisa mendefinisikan fungsi ketiga. Kita bisa mendefinisikan fungsi h, katakanlah fungsi hx sama dengan fungsi f dikurangi fungsi g. Tentu sifat-sifat yang ada di fungsi h juga berlaku sama seperti yang ada di fungsi apalagi di fungsi f dan g. Berarti karena f dan g nya tadi punya turunan di interval terbuka dan kontinu, maka h juga seperti itu. Akibatnya apa yang kita bisa terapkan di f dan g sebenarnya bisa juga kita terapkan di h. Dengan hasil ini kita sisa menerapkan sepertinya ini yang di atas ya, yang ini kita bisa mungkin terapkan 625. Sehingga dengan menerapkan 625 berarti kita cari h aksennya, ini kan syaratnya ini. H-nya kan jelas, kalau kita ganti f-nya h di sini, h-nya kontinu benar. Kemudian h-nya punya turunan sepanjang interval terbuka a, b itu benar juga berdasarkan sifat f dan g. Berarti kita cari dulu ini f aksen x-nya atau h aksen x-nya di sini. Ternyata diperoleh h aksen x sama dengan, menurut sifat turunan berarti kan f aksen x dikurangi g aksen x. Ternyata di teorema diketahui f aksen x dan g aksen x itu selalu sama untuk setiap x anggota interval buka a b. Berarti ini kan hasilnya 0. Kalau ini hasilnya 0, maka menurut teorema 625 maka haruslah h ini konstan. Berarti kalau begitu kita sudah peroleh berarti h konstan. Kalau h konstan berarti kan bentuknya jadi seperti ini pada interval i. Sudah terbukti akibatnya. Berarti akibat ini adalah akibat langsung dari 625. Kita lanjut. Di sini kita akan bahas teorema 627. Namun sebelumnya kita ingatkan kembali, meskipun ini sudah pernah diberikan di kekontinuan kayaknya. Ya, sudah pernah di kekontinuan. Kita ingatkan kembali terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi f pada interval i, terdefinisi interval i dan bernilai real, dikatakan naik pada interval i tersebut jika untuk semua x1, x2 elemen i berlaku bahwa jika x1-nya kurang dari x2, maka haruslah fx1-nya kurang dari sama dengan fx2. Begitu juga untuk fungsi turun, ketika x1-nya kurang dari x2, maka haruslah fx1-nya lebih dari atau sama dengan fx2. Atau sederhananya katakan saja f itu turun kalau minus f-nya naik pada interval i. Teoremanya, kita langsung saja masuk teoremanya, kan sudah diingatkan kembali tentang fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan f dari interval i ke r itu terdiferensial pada interval i tersebut, maka berlaku dua hal berikut ini. Yang pertama, f naik pada i jika dan hanya jika turunan pertama f di x itu lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x anggota i. Begitu juga fungsi turun ini kedua. Jadi ini syarat cukup sekaligus syarat perlu untuk fungsi naik dan fungsi turun. F turun pada interval i jika dan hanya jika, ini bagian b-nya, jika dan hanya jika f aksen x-nya kurang dari sama dengan 0 untuk setiap x anggota i. Sebenarnya ini kalau kita mengingat bahwa fungsi naik itu sifatnya gambarnya kan x-nya naik, maka fx-nya naik, berarti kita bisa katakan ya gambarnya kurang lebih naik seperti inilah. Sehingga kalau kita buat gradien di setiap titik singgung di kurva ini, atau kita buat lebih halus kurvanya, mungkin seperti ini bisa. Maka titik singgung di sini kita lihat bahwa bentuknya selalu seperti ini, gradien. Sedangkan ini di definisi gradien, ini di geometri definisi gradien, ini kan artinya gradiennya positif ini.
Sedangkan untuk fungsi turun mungkin kita bisa bayangkan seperti ini, turun. Maka kita lihat gradien garis singgung di setiap titik sini, kelihatan bahwa menurut definisi gradien ini negatif. Makanya secara geometris ini kelihatan jelas. Namun kita ini lebih meninjau di sisi analitisnya atau analisisnya. Kita coba lihat secara analisisnya seperti apa. Baik, untuk buktinya secara analitik. Lihat. Pertama, di sini yang ingin dibuktikan kan bentuknya biimplikasi ini. Berarti ada 2 tahap bukti yang paling tidaknya yang harus kita lakukan. Di sini kita mulai dengan, berdasarkan buku ini kita mulai dengan dari kanan ke kirinya. Berarti kita mulai dengan bukti yang ini, dari kanan ke kiri. Artinya kita punya f aksen x itu pada interval i selalu lebih dari atau sama dengan 0, maka f fungsi naik. Berarti kalau seperti itu kita manfaatkan definisi tadi yang ini. Berarti langkah pertama kan yang kita mau tunjukkan adalah jika f aksen x-nya lebih dari sama dengan 0 untuk semua x anggota i, maka f fungsi naik. Berarti untuk buktinya kalau kita menggunakan bukti langsung, misalkan f aksen x-nya lebih besar sama dengan 0 untuk semua anggota interval i. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan tunjukkan f naik. Menurut definisi berarti kan seperti ini. Berarti ambil dulu sembarang anggota x1 dan anggota i, yaitu x1 dan x2, dengan catatan x1-nya kurang dari x2. Kemudian tunjukkan berlaku fx1 kurang dari sama dengan fx2. Berarti pertama, misalkan atau ambil sebarang x1 x2 anggota i dengan sifat x1 kurang dari x2. Kemudian kita peroleh bahwa x1 kan kurang dari x2, berarti bisa dipandang sebagai interval tertutup J seperti ini. Menggunakan teorema nilai rata-rata, karena kan semua informasi atau semua syarat teorema nilai rata-rata bisa digunakan, yaitu kontinunya jelas karena kan turunan berakibat kontinu. Kemudian bisa diturunkan interval terbukanya, saya kira juga cukup jelas. Sudah terpenuhi berarti syarat-syarat untuk menggunakan teorema nilai rata-rata. Maka kita tinggal menggunakan prinsip atau teorema nilai rata-rata, maka pasti terdapat titik C anggota interval terbuka x1, x2 dengan sifat fx2 dikurang fx1 sama dengan f aksen C dikali x2 kurang x1. Mengingat bahwa tadi kita punya informasi f aksen x itu selalu lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua x anggota i, dan J ini termuat di i, maka disimpulkan f aksen C ini pasti lebih dari sama dengan 0. Dan ingat juga fakta bahwa x2 kurang x1 itu pasti positif. Mengapa? Ini tadi x2 lebih dari x1, berarti ini positif. Akibatnya apa? Berarti kita simpulkan fx2 kurang fx1 pasti lebih dari sama dengan 0, seperti ini. Sehingga dari hasil ini terbukti bahwa fx1 kurang dari sama dengan fx2 dengan mengambil tadi x1 kurang dari x2. Ini kan artinya berarti fungsinya fungsi naik pada interval i. Tadi kan x1 dan x2 nya diambil sebarang dan selalu diperoleh hasil ini. Selalu diperoleh bahwa kalau x1 nya kurang dari x2, maka fx1 nya kurang dari atau sama dengan fx2. Maka diperoleh kesimpulan bahwa f nya naik pada interval i. Berarti yang dari kanan ke kiri sudah selesai. Tinggal dibuktikan konversnya, yaitu dari kiri ke kanan yang ini. Dalam hal ini berarti kita punya f sebagai fungsi naik, akan ditunjukkan bahwa turunan pertama f pada interval i itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Buktinya kita bisa lihat seperti ini. Di sini kan f dapat diturunkan pada i. F dapat diturunkan pada i. Saya kira ini sudah ada di informasi awalnya di atas ini. Kemudian jika f-nya naik, berarti kita misalkan f-nya naik. Ini f-nya naik pada i. Akan ditunjukkan turunan pertamanya f di x itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita lihat ini kelanjutannya ya sini. Sekarang di sini kita mau bawa ke definisi turunan karena target kita kan turunan. Berarti kita bisa katakan pertama kita mau tunjukkan kan f aksen x lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x elemen i. Berarti langkah pertama di sini kita bisa mengawali di sini, ambil sebarang pakai c saja karena kalau x kayaknya agak repot nanti menulis definisi limitnya.
ambil sebaran C sesuai dengan di sini pakai C anggota I, ambil sebaran C anggota I. Kemudian kita perhatikan kalau kita punya C anggota I dan punya X yang tidak sama dengan C di I. Jadi ini kita perhatikan dulu karakternya si X. Kalau dia tidak sama dengan C, maka tentu berarti kita akan memperoleh bahwa Fx kurang Fc per X kurang C itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Mengapa? Saya kira ini bisa kita kembali melihat bahwa F-nya kan increasing atau fungsi naik. Fungsi naik artinya apa? Ketika X-nya lebih kecil dari C, berarti kan yang di bawah ini nanti negatif. Ini negatif nanti kalau X-nya kurang dari C. Karena kan di sini X tidak sama dengan C, ada dua kemungkinan. X kurang dari C atau X lebih dari C. Kemudian kalau ini X-nya kurang dari C, maka X kurang C nanti negatif. Dan Fx kurang Fc juga negatif. Negatif atau 0. Mengapa? Karena kan fungsi naik artinya kalau X-nya kurang dari C, maka Fx-nya juga harus kurang dari Fc. Definisinya tadi fungsi naik ini. Begitu juga kalau seandainya X-nya lebih dari C. X-nya lebih dari C, maka ini nanti positif. Maka Fx juga harus lebih besar sama dengan Fc, berarti ini juga positif. Positif atau 0 per positif hasilnya 0 atau positif. Begitu juga dengan 0 atau negatif per negatif hasilnya juga 0 atau positif. Makanya kesimpulannya ini. Selanjutnya, kalau kita sudah punya model ini menggunakan sifat limit. Sifat limit berarti limit X menuju C dari yang ini, ruas kirinya itu pasti lebih dari atau sama dengan limit X menuju C ruas kanannya. Tapi ini konstan berarti 0. Atau limit X menuju C Fx kurang Fc per X kurang C itu lebih dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain, ini kan adalah definisi turunan, yaitu F aksen C. Sehingga C yang diambil sebaran tadi berakibat F aksen C-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti converse-nya sudah terbukti. Tinggal bagian B-nya. Bagian B-nya seperti apa? Silahkan dicoba sendiri dengan cara yang analog. Persis seperti yang bagian A. Selanjutnya, kita akan melihat ketika kita berbicara naik tegas. Tadi kan kita sudah membicarakan kalau fungsinya kaitannya turunan pertama dengan fungsi naik. Sekarang fungsi naik tegas. Perbedaannya, kalau tadi fungsi naik di sini pakai sama dengan, di sininya pakai sama dengan. Sekarang karena fungsi naik tegas berarti tidak pakai sama dengan. Untuk kasus ini, berdasarkan teorem yang telah kita buktikan, teorema 627 itu relatif sama buktinya. Kalau mau dicoba nanti silahkan dicoba. Relatif sama buktinya bahwa ketika kita punya turunan pertama dari F yang selalu lebih dari 0 untuk semua anggota I, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsinya pasti naik tegas juga. Seperti itu. Jadi kalau F aksen X-nya itu positif untuk semua X anggota I, maka disimpulkan F-nya naik tegas. Namun sebaliknya harus hati-hati atau converse-nya. Ketika F-nya naik tegas, maka tidak bisa kita langsung simpulkan bahwa F aksen X-nya selalu lebih dari 0 untuk semua X anggota I. Karena contoh penyangkalnya misalnya Fx sama dengan X pangkat 3. Meskipun fungsi ini naik tegas, tetapi ada titik misalnya di 0, sedemikian sehingga di 0 ini turunannya bukan positif, tapi pas 0 juga ini. Turunannya 0. Silahkan dicoba. Mungkin kalau pernah lihat grafiknya itu kurang lebih seperti ini gambarnya. Saya agak lupa juga, tapi di situ memang kelihatan agak datar pas di 0. Kalau kita plot gambarnya di aplikasi penggambar grafik seperti itu. Kemudian hal selanjutnya yang bisa kita lihat bahwa mungkin agak beralasan ketika kita membuat definisi suatu fungsi yang naik di satu titik dengan mengatakan bahwa fungsi itu naik di satu titik jika terdapat suatu persekitaran titik tersebut di mana fungsi itu naik di persekitaran tersebut. Nah, di sini mungkin kita akan mencoba menebak bahwa jika turunan pertama dari fungsi di titik tersebut adalah positif ini, maka kita langsung ingin menganggap bahwa fungsinya akan naik di titik tersebut dengan asumsi naik di titik, maksudnya ini tadi definisinya. Naik di persekitaran maksudnya.
atau kita bisa menemukan persekitaran sehingga fungsinya naik di situ. Ternyata hal ini tidak boleh dilakukan atau kita tidak boleh beranggapan demikian. Contoh penyangkalnya adalah ini GX. Di sini kita bisa lihat fungsinya bahwa fungsi ini ternyata kalau diperiksa dia bukan fungsi naik pada suatu persekitaran. Kita tidak mampu menemukan persekitaran sedemikian sehingga fungsinya naik di persekitaran tersebut. Padahal di persekitaran nol lah, kalau kita bicara nol di sini, yang di fungsinya nolnya yang seperti itu. Padahal turunannya G di nol itu 1. Harusnya kan dengan asumsi tadi, dengan tebakan tadi, kita memikirkan bahwa ada persekitaran nol sehingga di persekitaran tersebut fungsi G ini naik. Ternyata untuk contoh ini gagal. Silahkan diperiksa detailnya, nanti ada di latihan 10. Selanjutnya di sini kita akan bahas uji turunan pertama untuk nilai ekstrim. Jadi kita bisa melihat nilai ekstrim dengan menggunakan turunan pertama. Ini sebenarnya sudah ada di kalkulus. Kita sudah pakai di kalkulus, kalau saya tidak salah. Di sini kita akan lihat buktinya seperti apa. Ini nanti akan memberikan syarat cukup. Jadi syarat cukup untuk suatu nilai dikatakan bahwa di situ nilai fungsi tercapai ekstrimum relatifnya. Tentu di sini kita bicaranya titik eksterior, titik eksterior, titik interior. Kita coba lihat teorema 628. Misalkan f fungsi kontinu pada interval tertutup a, b dan c adalah titik interior dari i. Kemudian kita juga memisalkan bahwa f dapat diturunkan pada interval AC terbuka dan juga interval terbuka CB. Jadi f aksennya ada. Jadi f aksen x-nya ada untuk setiap x anggota AB gabung AC gabung CB. Seperti itu. Pernyataannya, maka kita bisa simpulkan seperti berikut ini. Jika terdapat persekitaran delta dari C, dalam hal ini kan modelnya seperti ini, yang termuat di I, berarti himpunan C kurang delta, C tambah delta, itu subset dari I, sehingga turunannya di X itu lebih besar sama dengan 0 untuk C kurang delta, kurang dari X kurang dari C, dan turunannya di X kurang dari sama dengan 0 ketika C kurang dari X kurang dari C tambah delta, maka kita katakan F ini memiliki nilai relatif maksimum relatif di C. Begitu juga sebaliknya nanti untuk yang minimum relatif, itu sama, tinggal diganti ini, yang pertama kurang dari sama dengan 0, yang keduanya lebih besar sama dengan 0, seperti itu. Berarti cukup satu yang kita tinjau, maka yang keduanya juga ngikut karena analog. Sebelum kita melihat buktinya, kita lihat dulu gambarannya. Sebenarnya kan kalau kita punya seperti ini, C-nya di sini, deltanya berarti katakanlah sepanjang ini, berarti ini C kurang delta, ini C tambah delta. Kalau kita mau katakan ini C di sini adalah tempat maksimum relatifnya, berarti kurvanya kurang lebih itu bisa dipandang seperti ini. Paling tidaknya kan. Sekarang kita lihat. Dari bentuk ini seperti yang tadi, ini kan kalau garis singgungnya di sini kan selalu positif. Berarti mulai dari C kurang delta sampai C itu mestinya turunan pertamanya di situ positif. Ini sama kan? Kemudian ini kan di sini turun. Yang turun ini kan berarti gradiennya menurut definisi gradien secara geometris itu negatif atau 0. Maka bisa kita lihat di sini. Ini untuk yang di sini. Dari C sampai C tambah delta, seperti itu. Itu secara geometrisnya bisa kelihatan bahwa memang betul akan berakibat ini nanti menjadi nilai maksimum ekstrim, maksimum relatif di C. Sekarang kita coba lihat buktinya secara analisisnya bagaimana. Tentu yang di sini yang kita lihat seperti tadi yang saya katakan itu bagian A-nya saja. Di sini kalau kita ingin membuktikan bahwa F itu tercapai maksimum relatifnya di C dengan memanfaatkan informasi ini, berarti kita targetnya adalah membuktikan Fx itu selalu kurang dari atau sama dengan Fc untuk semua X anggota I, kan seperti itu targetnya. Seperti itu. Sekarang kita lihat di sini ada dua yang diketahui di sini.
Yang pertama dari sisi ini C, misalnya ini C kurang delta, ini C tambah delta. Berarti kita tinjau dua sisi. Yang pertama yang kita mau tinjau yang daerah birunya ini, saya kasih daerah biru. Nanti kita tunjukkan yang daerah merahnya yang ini. Berarti kalau X nya berada di daerah biru, berarti kan X anggota C kurang delta, C ini, yang ini. Maka menurut teorema nilai rata-rata, ini kan bisa dipakai kan teorema nilai rata-rata, maka kita bisa katakan terdapat CX. CX di sini kan nanti X-nya kan C kurang delta C, berarti katakanlah X-nya di sini mungkin ya, X-nya. Berarti ini lagi, berarti CX ini anggota X, C. Berarti teorema nilai rata-ratanya berlaku di interval tutup X, C. Begitu. Kemudian menggunakan teorema nilai rata berarti terdapat CX ini anggota X, C, sedemikian sehingga FC kurang Fx sama dengan C kurang X kali F aksen CX. Atau biasanya di teorema rata-rata di sini turunannya ditulis di sini, tapi kan komutatif saja kalau perkalian. Karena mengingat turunannya di sini, di daerah ini turunannya adalah besar sama dengan 0, berarti F aksen CX-nya lebih besar sama dengan 0. Akibatnya apa? Berarti karena C-nya kan lebih dari 0, lebih dari X juga ya C-nya, karena ini C-nya kan di sini. Berarti akibatnya apa? Ini lebih dari 0, ini juga lebih dari 0, lebih besar sama dengan 0 maksudnya. Akibatnya apa? Berarti FC kurang Fx itu lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga diperoleh ini, Fx pasti kurang dari atau sama dengan Fc. Berarti aman untuk daerah ini, daerah biru. Sekarang kita pindah ke daerah merah. Bagaimana kalau X-nya misalnya anggota C kurang delta, C yang di sini. Berarti X-nya di sini ya. Tentu berarti C di sini kurang dari X. Caranya relatif sama, silahkan gunakan juga teorema nilai rata dengan konsep yang sama. Nanti kita akan simpulkan juga bahwa Fx pasti kurang juga dari atau sama dengan Fc. Silahkan diteruskan itunya, buktinya. Akibatnya sudah terbukti bahwa ini berlaku pada I. Ini berlaku. Sehingga kita katakan bahwa F punya nilai maksimum relatif di C. Seperti itu. Untuk bukti maksimum saya kira cukup bagian A-nya. Selanjutnya untuk bagian B-nya buktinya sama. Silahkan diuji coba. Cara-caranya sama dengan yang sebelumnya. Dan perlu juga dipertegas mungkin bahwa untuk teorema 628 ini konversnya belum tentu benar. Artinya apa? Kalau kita punya fungsi f yang mencapai maksimum relatif di C, maka tidak bisa kita pastikan bahwa f aksen x itu lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap x yang berada di C kurang delta sampai C, dan f aksen x-nya kurang dari sama dengan 0 untuk setiap x yang berada di antara C dengan C tambah delta. Jadi hal itu tidak bisa dipastikan meskipun f mencapai maksimum relatif di C. Hal ini nanti bisa kita lihat di latihan ke-9 itu, di situ diberikan suatu fungsi yang sifatnya demikian. Artinya apa? Dia mencapai absolute minimum, ini minimum absolut di 0, tetapi sifat tadi tidak berlaku. Turunan di sebelah kirinya itu tidak negatif, tidak selalu negatif, dan turunan di sebelah kanannya tidak selalu positif. Kan itu yang dimaksud di teorema 628. Ini untuk mempertegas bahwa konversnya belum tentu benar. Saya kira seperti itu.